Alhamdulillah kita udah baca Maulidid Diba. Summa min awal lah akhirah, mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan. Amin. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ini Diba, di situ ada satu bacaan. Ada bacaan di situ satu kalimat tentang sifat umatnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya umatnya Nabi, yakunu khairal anbiya wa ummatu khairul umam. Nabinya itu paling supernya Nabi, paling indahnya Nabi, paling populernya Nabi, dan umatnya paling baiknya umat, paling utamanya umat, paling populernya umat daripada umat-umat lainnya. Yukabbirunallah ta'ala ala kulli syaraf. Itu umat Nabi Muhammad, mereka itu bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala di setiap tempat yang mulia. Yasufuna fis salati kasufufuhim fil qital. Itu softnya mereka dalam sholat itu seperti mereka berbaris sebagaimana dalam medan perang. Terus qulubuhum masahifuhum, hati-hati mereka itu seperti mushaf. Yahmadunallaha ta'ala ala kulli sidatin wa raha, selalu memuji Allah dalam keadaan susah dan dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Sulusun, sepertiga dari mereka yadkhulunal jannah bighairi hisab, Allah masukkan surga tanpa hisab. Allah maj'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk sepertiga tersebut. Wasulusun, ada sepertiga lagi, ya'tuna bidunubihim wa khotoya idam, sepertiga lagi datang ke hadapan Allah membawa dosa-dosa yang besar. Fayaqulullahu ta'ala al malaikah, kemudian Allah sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoya idam fayughfar lahum, sepertiganya bawa dosa-dosa yang besar tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang tiga ya'tuna bidunubin wa khotoya idam, dia bawa dosa yang besar, dosa yang agung. Fayaqulullah ta'ala lil malaikati, kemudian Allah bilang sama malaikatnya, idhabu fazinuhum, seret mereka, timbang mereka. Fayaqulu ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim, kami dapati mereka ya Allah. Apa yang didapati mereka nih orang-orang yang dosanya besar? Mereka telah melampaui batas. Melampaui batas. Wa wajadna a'malakum minad dunub ka'amsal jibal. Kemudian kita lihat amal mereka ya Allah, dosa-dosa yang besar yang seperti gunung. Ghaira annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Akan tetapi Allah, mereka ini walaupun dosanya besar-besar seperti gunung, tapi kami dapati mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu haqqu wa izzati wa jalali, dengan keagunganku kata Allah, dengan keagunganku kata Allah, la ja'altu man akhlasa li bisaadati kaman kadzababi. Maka kata Allah, demi keagungan dan kebesaranku kata Allah, tidaklah aku jadikan orang yang tulus ikhlas bersaksi kepadaku seperti orang yang mendustakan aku. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah, adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka kepada surga dengan lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat yang diambil daripada Imam Shaikhud Diba itu adalah hadis.
yang sudah dikisahkan, diriwayatkan oleh para periwayat hadis, para salaf. Di antaranya Nabi itu bolak-balik ke Allah, ada yang mengatakan 3 kali sampai 4 kali. Maka yang pertama, waktu Nabi menghadap Allah di akhirat, sudah berkumpul ini umat-umat, semua datang kepada Adam. Adam tidak berani. Adam menyebutkan apa yang dia telah lakukan dari kesalahannya, sehingga dia bilang, idhab ila Nuh, kau datang kepada Nuh. Nuh adalah Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah SWT. Berangkat sama dia, minta tolong sama dia. Apa kata Nuh? Nafsi, nafsi, dewi. Nuh bilang, sendiri. Kau berangkat kepada Ibrahim, innahu khalilullah, kau datang sama Ibrahim. Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Berangkatlah dia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu juga, menjelaskan tentang apa yang dia lakukan dari kesalahan. Tapi ingat, kesalahan Nabi itu tidak kayak kita. Hasanatul abror, kebaikannya kita nih yang baik, umpama kalau kita baik, itu sayyiatul muqarrabin, jeleknya orang-orang yang dekat sama Allah. Sehingga dia bilang, idhab ila Musa, ente pergi sama Musa. Musa kalimullah, Musa itu adalah yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berangkat sama Nabi Musa begitu juga, nafsi, dewi. Kenapa kata Musa disebutkan kesalahannya? Kau sendiri, idhab ila Isa, fa innahu ruhullah, kau datang kepada Isa. Datang kepada Nabi Isa begitu juga, nafsi, dewi. Dia sebutkan juga begitu, idhab ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disuruh berangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Isa? Kau berangkat sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abdun ghafarallahu lahu ma taqaddam min dambih wa ma ta'akhir. Dia adalah satu hamba yang Allah ampuni dosanya sebelum dia kerjakan dan setelah apa yang dia kerjakan. Allah ampuni sebelum dan sesudahnya, yang telah lalu dan lewat. Sehingga datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau yasnun yahmadun Allah, memuji Allah. Malah nabi-nabi KPK wani pelo kata muji Allah. Tapi Nabi Muhammad Allah kasih bisa muji Allah SWT. Sampai kata Nabi Muhammad, aku tidaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku bisa memuji kecuali sudah diilhami oleh Allah dengan pujian-pujian yang aku pun tidak tahu pujian itu keluar sendiri. Saking indah pujian-pujian itu, sampai Nabi memuji Allah SWT dengan sujudnya, dengan sajidan. Dan waktu itu hanya satu hamba yang berani untuk menghadap Allah dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma. Ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberi permintaanmu, bicaralah akan didengarkan omonganmu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Cuman kalimat dia satu, ummati, cuman ikut ummati. Apa kata Allah SWT? Masukkan umatmu yang iman, masukkan mereka seluruhnya yang iman ke surga. Sehingga dimasukkan itu mereka yang iman kamil, iman shadiq, dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke surga. Sehingga sisalah itu termasuk sulusun yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, sudah masuk tanpa hisab. Kemudian yang iman masuk, iman pada Allah yang shadiq masuk semuanya. Kemudian Nabi melihat masih ada umatnya tersebut. Kata kalau sekarang keleleran di akhirat, itu Nabi datang lagi kepada Allah sajidan, tunduk lagi, kemudian yahmadun Allah, memuji Allah. Kemudian apa kata Allah? Irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma. Angkat kau punya kepala, minta akan diberi. Kemudian apa yang kau omongkan akan diterima. Sehingga Nabi mengatakan, apa ummati. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah, masukkan umatmu yang dimana di hatinya ada satu biji turah besarnya dari keimanan. Ono iman sebesar
biji durah. Lek dek yakin lek Allah iku ndelok dek. Dek yakin lek Allah iku Tuhane. Nabi Muhammad utusane. Dimasukkanlah sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk, sudah masuk semua. Nabi masih lihat. Nabi masih lihat umatnya, masih keleleran di akhirat. Datang lagi ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, sajidan, sujud. Itu saking cintanya Nabi ambil sampean. Itu cintanya Nabi sama kita ambil bolak-balik. Sampai bolak-balik. Sehingga Nabi sujud dikatakan nama Allah, irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma. Ulang-ulang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa tu syafa', berikan syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Kemudian apa kata Nabi Muhammad, tetap ummati. Kemudian kata Allah, masukkan man kana fi qalbihi adna min misqali habbatin min khardal. Ya Muhammad, masukkan umatmu yang di hatinya ada apa? Sepertiga, pecahan 3 daripada besarnya biji sawi. Adna, rendahnya dari biji sawi, rendahnya masukkan dia surga. Iku wis sak pira meneh keimanan yang tipis sekali sehingga masuk kepada surga. Sehingga Nabi datang lagi, keempat datang lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Allah, irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma isfa tu syafa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Rabb i'dan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Allah, aku minta kepadamu, masukkan umatku yang di hatinya, bukan di hatinya, yang di mulutnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dimasukkanlah, dikasih izin sama Allah, dikasih izin. Izzati wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minan nar man qala la ilaha. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman Tibai, wa izzati wa jalali la akhlasa man kadzdzaba bi. Aku enggak bakal masukkan yang mengucapkan la ilaha illallah seperti orang yang membohongi, mendustakanku, sehingga masuklah mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalimat sangat indah, kalimat la ilaha illallah. Siji kalimat. Maka kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kau tempeleng, tidak boleh kau pukul, tidak boleh kau caci, hartanya haram kau ambil, hartanya haram kau curi, hartanya haram kau tipu, hartanya haram kau bohongi karena dia pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu sampai gitu, sampai cintanya Nabi Muhammad untuk umatnya agar dia masuk ke surga. Maka dari itu Nabi mengatakan, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu punya satu doa pusaka pamungkas. Wa ahtabi'u da'wati, dan aku simpen itu doaku. Kapan aku pakai? Wa akhartu wa ta'akhartu da'wati. Kapan? Fil akhirah. Oh kama qol. Aku wa tabatu da'wati syafa'atan di ummati yaumil qiyamah. Aku simpen itu doa pusaka. Kapan? Nanti aku keluarkan di hari kiamat. Untuk siapa itu doa? Kalau tidak buat umatnya, karena cintanya beliau kepada kita. Maka apa yang harus kita beri, apa yang harus kita bantu Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi